Seluruh alur cerita anime Isekai The Cheat Skill episode 5-7. よし、探索に行くか。 Scene dibuka dengan memperlihatkan Yuya yang bersiap pergi ke Isekai. Namun dirinya terhenti karena teringat ucapan Owen sebelumnya yang memberitahukan tentang betapa berbahayanya hutan itu. Di mana tidak hanya kerajaan mereka saja yang mewaspadai hutan itu, tapi juga diwaspadai oleh kerajaan lainnya. Tidak cuma itu, semua monster yang dikalahkan oleh Yuya sebelumnya juga sangat berbahaya. Karena mereka semua yang mampu menghancurkan satu kota besar jika menyerang secara bergerombol. Scene berlanjut menampilkan Yuya yang sedang membasmi beberapa monster. Mengira akan ada banyak monster kuat di dalam hutan, namun Yuya merasa semua monster yang ia kalahkan barusan tidak sekuat apa yang Owen bicarakan. Di saat Yuya yang ingin menyudahi perburuan, dirinya tanpa disengaja mendengar suara hewan dari kejauhan. Terlihat seekor dogi yang sedang disiksa oleh seekor monster. Yuya yang melihat si dogi sedang sekarat berniat untuk membantunya. Akan tetapi dirinya mengurungkan niatnya karena melihat status dari monster itu, di mana monster itu adalah seekor King Orc berlevel 600 dengan 20.000 attack-nya. Yuya yang berniat meninggalkan si dogi, namun dirinya terhenti karena mendengar suara melengking kesakitan dari si dogi mungil itu. Setelah cukup lama menguatkan diri, Yuya nampak bersiap dengan semua persenjataannya. Dirinya juga telah bersiap jika serangannya nanti tidak akan mempan ke monster itu. Paling tidak, perhatiannya akan teralih padanya. Edan sekali, hanya dengan satu lemparan tombak saja sudah mampu menumbangkan seekor King Orc. Yuya pun terkejut sekaligus malu karena tadi udah sok-sokan dramatisir. Yuya kemudian baru teringat bahkan waktu di level 1 saja dirinya sudah bisa menumbangkan Bloody Ogre yang memiliki level yang sangat tinggi. Itu artinya senjatanya lah yang kelewat overpower. Setelah itu, Yuya baru teringat dengan si dogi dan mendapati si dogi yang menggeram padanya. Di tengah sekaratnya itu, Yuya nampak menyodorkan potion padanya. Seolah paham dengan apa yang dilakukan oleh Yuya barusan, si dogi nampaknya sedang berterima kasih padanya. Karena si dogi tak punya ibu atau keluarga lagi, Yuya mengajak dogi kawaii itu untuk ikut dengannya. それならうちに来るか? Bersama dengan si dogi yang terima ajakan Yuya, skill window muncul dan memberitahukan soal skill tamer. Yuya pun dibuat terkejut karena mendapati si dogi yang ternyata memiliki level dan status yang kelewat OP. Yuya kemudian berniat menamai si dogi. Dan setelah berpikir sejenak, terlintaslah satu nama yang sesuai dengan bulu dogi itu. Yuya pun memilih nama Naito. Saat Ewam Sensei menjelaskan, Naito di sini diambil dari kata Knight, yang kalau dibaca dengan pelafalan Jepang akan jadi Naito. Sesampai di rumah, Yuya dan Naito nampak sedang memeriksa drop item dari King Orc tadi. Dari 5 drop item yang ada, hanya satu yang membuat mereka kebingungan. Kok bisa sebuah sisir malah jadi sebuah drop item? Tapi berkat hal itulah, Yuya jadi bisa menyisir bulu Naito. 気持ちいいか? Yuya kemudian nampak memeriksa status windownya. Dirinya pun heran karena sama sekali tidak naik level meski telah memodernkan seekor King Orc. レベルアップの仕組みなんてそのうちわかるだろ. Scene berpindah memperlihatkan Yuya yang berpamitan ke Naito karena dirinya yang harus berangkat ke sekolah. Singkat waktu, setelah bercerita tentang dirinya yang baru aja memungut seekor dogi, hal itu membuat Kaede menjadi bersemangat dan lupa untuk menjaga jarak. 近いんだ. Setelah Shingo dan Ryo memberitahukan soal tokoh hewan, mereka berdua beralasan tidak bisa ikut karena ada urusan masing-masing. Mendengar rambut Kaede menawarkan diri untuk menemani Yuya. Sayangnya, kita sama sekali tidak diperlihatkan kencan antara mereka berdua. Dan kita hanya ditampilkan sedikit dari cerita Yuya ke Naito. 友達が一緒に選んでくれたんだぞ.
Yuya nampak sedang memasangkan kalung ke Naito supaya mereka bisa jalan-jalan di luar. Ternyata betapa kawaii Naito usai dipasangkan sebuah kalung darinya. それじゃあ外行ってみるか。 Di tengah Yuya dan Naito yang sedang jalan-jalan, mereka berdua nampak menjadi pusat perhatian karena kombinasi pencuci mata antara pria tampan dan juga dogi kawaii. Tak lama berselang, mereka berdua nampak berpapasan dengan Kaori yang kebetulan juga ada di sana. Setelah mengenalkan Naito padanya, Kaori minta izin untuk menyentuh Naito. とってもふわふわでサラサラですね。 Kebersamaan mereka bertiga tak luput menjadi pusat perhatian para NPC di sana. この子、本当に可愛いですね。 Singkat cerita, di tengah kebersamaan mereka, Miu datang menyapa Yuya yang sedang berbincang dengan Kaori. Yuya kemudian mengenalkan Kaori dan juga Naito padanya. はじめまして。ミユです。よろしく。 Lagi-lagi, para NPC nampak memandangi kombinasi yang kali ini menjadi cowok tampan, dua cewek cantik, dan dogi kawaii. Banyak dari NPC di sana yang mengenali Miu karena profesinya sebagai supermodel. Menyadari mereka yang telah menjadi cemilan publik, Miu yang berniat pergi dari sana bertanya tentang Yuya yang akan sering jalan-jalan di taman itu. Setelah mengiyakannya, Miu nampak senang karena itu artinya mereka akan sering bertemu seperti itu. Melihat betapa dekatnya Yuya dan Miu, jelas buat Kaori cemburu dalam hati. 香織さんもナイトくんも。それでは。 Sekepergian Miu, Kaori langsung bertanya dengan sangat gugupnya. Yah, kalian pasti tahu apa yang bakal ditanyai oleh Kaori. ミユさんとお付き合いをされてるんですか？ Mendengar pertanyaan itu, sontak buat Yuya tidak membenarkannya. Dan ketika Yuya berkata dirinya yang sama sekali tidak cocok dengan Miu, hal itu buat Kaori membantahnya. そんなことありません。 Tak lama kemudian, terdengarlah suara teriakan dari seseorang yang lagi kecopetan. Melihat yang buat Yuya meminta Naito untuk segera mengejar copet itu. Sedangkan mereka berdua nampak pergi ke arah sebaliknya. 俺たちはこっち。 Terlihatlah Yuya dan Kaori yang menghampiri si nenek yang baru aja kejamretan. Si nenek yang khawatir dengan tasnya membuat Yuya menenangkannya karena sesaat kemudian. GG sekali, Naito berhasil menyeret pencopet tadi dengan sangat ezetnya. Yuya yang minta Kaori untuk segera menghubungi polisi. Hal itu jelas membuat pencopet tadi ogah untuk ditangkap dan dirinya nampak menerjang Kaori dengan pisaunya. Namun sesaat kemudian, ユヤさん。 melihat aksi heroik Yuya barusan, sontak buat semua orang di sana menjadi kagum dan menyoraki dirinya. Kaori yang cemas menanyakan keadaannya, namun tentu aja Yuya tak akan mungkin kenapa-napa. 心配したんですから。ごめん。 Setelah beberapa saat, terlihat tapak Pol yang baru saja tiba di TKP. Singkat cerita, Yuya dan Naito berniat mengamankan hutan di hadapan mereka, agar mereka berdua lebih leluasa ketika melewatinya. Setelah membasmi dua monster itu, mereka berdua menyadari adanya seekor monster yang tak jauh dari sana. Naito yang melihatnya pun auto menerjang monster itu. Di saat masih menjelajah, Yuya refleks menggunakan skill asimilasinya karena mendapati seekor monster yang bernama Crystal Deer berlevel 630. Dari statistiknya, Yuya menyadari bahwa monster itu pasti bisa menggunakan banyak sihir. Di tengah Yuya yang masih berpikir, tanpa disangka-sangka, Crystal Deer itu menyadari kehadirannya. Karena tak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk melawan monster itu. Hal tersebut jelas saja membuat Crystal Deer amuk-amukan menerjang mereka berdua dan menggunakan sihir yang ada pada kedua tanduknya. Baru saja melancarkan serangan sihir api dari tanduk kirinya, Crystal Deer itu juga nampak melemparkan sihir es dari tanduk kanannya. Setelah menganalisa Crystal Deer itu, Yuya minta tolong pada Naito
untuk mengalihkan perhatian sang monster. Naito kemudian terus melompat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan sangat cepatnya. Hingga pada akhirnya di tengah ledakan beruntun yang diakibatkan dari combo skill monster itu, dirinya mengira Yuya dan juga Naito telah kalah. Namun sesaat kemudian, setelah berhasil mengalahkan monster itu, Yuya menyadari semakin dalam mereka memasuki hutan, maka mereka juga harus semakin fleksibel di tiap waktunya. Yuya kemudian memeriksa semua drop item yang mereka dapatkan tadi. Dan lagi-lagi, Yuya mendapati drop item yang sangat aneh. Di mana kali ini, dirinya mendapatkan sebuah bak mandi portable yang sangat mewah. Melihat yang buat Yuya berniat untuk mencobanya. Meski ingin berendam, tapi Yuya merasa agak sangat bahaya jika mandi di tengah hutan seperti itu. Dirinya mengajak Naito untuk mandi setibanya di rumah nanti. Sesampai mereka di rumah, mereka berdua nampak sedang menikmati bak mandi portable yang baru aja mereka dapatkan itu. Terlihat Yuya yang agak kewalahan dalam melawan seekor monster yang bernama Needle Roller, yang bahkan serangan tombaknya tak mampu menembus pertahanan monster itu. Meskipun terluka, namun Yuya tidak kehabisan akal. Dirinya menyadari kecepatan monster itu yang terus menurun di tiap waktunya. Yuya dan Naito nampak menunggu monster itu untuk menerjang mereka berdua. Hingga pada akhirnya dengan sangat cerdiknya, mereka sengaja mancing monster itu supaya menerjang tembok batu di belakang mereka. Hal itu membuat Needle Roller itu terjebak karena duri-durinya yang tertancap di batu itu. Melihatnya jelas membuat monster itu menjadi sasaran empuk bagi Yuya. Setelah berhasil mengalahkannya, akhirnya level Yuya naik setelah sekian lama. Tidak cuma itu, dirinya juga mendapatkan skill baru sebagai hadiahnya. Yuya yang penasaran dengan Naito nampak memeriksa status window miliknya. Dan ternyata peningkatan status Naito mengikuti peningkatan status miliknya. Baru aja mereka mau melanjutkan perburuan, batu yang diseruduk oleh monster tadi nampak runtuh dan terdapat sebuah goa misterius di dalamnya. Yang ketika dimasuki, tidak ada tanda kehidupan satupun di dalamnya. Setelah cukup lama menyusuri lorong di sana, mereka nampak dibawa ke sebuah aula yang cukup besar. Naito kemudian berlari seorang hendak menunjukkan sesuatu. Setelah diikuti, alangkah terkejutnya Yuya karena mendapati kerangka seseorang yang pastinya sudah sangat lama berada di sana. Naito kemudian menunjukkan sebuah buku yang dibawa oleh orang itu. Setelah Yuya mengambilnya, secara tiba-tiba Kenja no Shou. scene awal dibuka dengan melanjutkan momen ketika Yuya menemukan sebuah buku yang ternyata milik Sang Petapa Agung. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah tulisan dari Sang Petapa soal dirinya yang sangat sempurna di segala bidang, sehingga membuatnya berada di ranah dewa ketika masih hidup. Namun dirinya menolak tawaran para dewa ketika di-invite join ke party mereka. Seakan sedang berkomunikasi, Sang Petapa juga memberitahukan soal kekuatan Yuya yang jauh lebih dahsyat dari dugaannya, di mana suatu saat nanti semua orang akan sangat takut padanya. Dan endingnya, Yuya juga akan bernasib sama sepertinya. Sesaat setelah Yuya terdiam, dirinya mempertanyakan tutor supaya orang-orang tidak takut padanya. 必要なのは信頼できる人間関係 Jawaban dari Sang Petapa Agung barusan dikiranya sebuah ilusi semata. Yuya diberitahu bahwa dirinya membutuhkan seorang teman, kekasih, ataupun orang tua. Dengan kata lain, Yuya membutuhkan orang yang setia menemaninya meski telah mengetahui soal kekuatannya. Yuya merasa itu akan sangat sulit baginya, karena dirinya baru memiliki teman belakangan waktu. 難しい話だったみたいだな Yuya kemudian melihat sebuah kalimat yang menyuruhnya untuk mencari teman-teman yang sangat setia padanya. Tidak cuma itu, ada juga kalimat yang mana Sang Petapa
akan menuliskan apapun yang Yuya ingin ketahui ke dalam buku. 魔法かな。 Sang petapa kemudian memberitahukan dirinya baru saja merangkum semua teori sihir yang ia miliki ke dalam buku itu. Tidak cukup sampai sana, sang petapa juga mengetahui Yuya yang bukanlah seorang manusia isekai. Dan karena tak memiliki sirkuit sihir, sang petapa memberikan Yuya sirkuit sihir miliknya karena akan sia-sia jika sirkuit sihirnya itu sirna begitu saja tanpa ada yang menggunakannya. Sang petapa juga yakin Yuya pasti akan menjadi sosok yang sangat layak untuk kekuatan maha dahsyatnya itu. Dalam seketika, semua tulisan sihir tadi nampak berputar di atas Yuya sebelum akhirnya menembus tubuhnya. Naito yang khawatir langsung mengiang ke Yuya yang terduduk akibat kejadian barusan. 人間でなくなった存在など私だけで十分 Yuya kemudian berterima kasih pada sang petapa agung atas semua pemberiannya tadi. Sesampai di rumah, Yuya langsung berlatih penggunaan sihir. Karena caranya hanyalah merasakan energi yang terkumpul, Yuya nampak memejamkan matanya untuk berkonsentrasi. Hingga pada akhirnya... hanya dalam waktu singkat, Yuya telah berhasil mendapatkan skill manipulasi energi sihir. Usai mengagumi perbedaan yang ia rasakan, langkah berikutnya, Yuya diharuskan memusatkan energi sihir di telapak tangan dan membayangkan sihir yang ia inginkan. Karena hal itulah, Yuya dan juga Naito nampak mencoba sihir mereka di halaman depan. Yuya nampak sangat senang karena dirinya yang telah berhasil memunculkan sebuah bola air yang cukup besar. Tidak cuma Yuya, Naito pun turut berhasil melakukannya juga. Mereka berdua kemudian menargetkan sebuah pohon untuk dijadikan sasaran tembak. Alangkah terkejutnya Yuya karena water ball gabungan miliknya dan juga Naito dapat menembus hingga membuat banyak sekali pohon tumbang di sana. Scene berpindah di istana. Owen yang sedang melaporkan soal Yuya pada sang raja tanpa disengaja keceplosan soal Lexia yang melamar Yuya selaku penyelamatnya. Hal itu jelas membuat sang raja mempertanyakan ucapan Owen barusan. Tidak cuma sekali, sang raja terus mempertanyakannya, namun dengan nada yang semakin berat di tiap ucapannya. 世の可愛いレクシアを倒したくそなんて王族 Singkat waktu, Akademi Osei akan mengadakan edukasi lapangan di minggu depan nanti. Yuya yang tidak tahu apapun soal itu dijelaskan oleh Yodo bahwa edukasi lapangan sama saja seperti berkemah selama 3 hari 2 malam. Setelah itu, Sawada Sensei nampak membagi kelompok yang terdiri dari 4 orang. Terlihat Yuya yang setim dengan Kaede, Akira, dan seorang gadis yang bernama Kanzakirin. 私は神崎凛。 Melihat Yuya yang agak gugup, sontak membuat Rin mengetahui alasan dibalik rumor yang dikatakan oleh semua orang padanya. Di tengah perbincangan, Yuya yang tak memiliki ransel besar diajak oleh Kaede untuk berbelanja bersama. Scene berlanjut memperlihatkan Yuya, Kaori, Shingo, Ryo, Rin, dan juga Kaede yang berbelanja bersama. Mereka pun terkejut karena Yuya yang mengenal Kaori dan mengajaknya berbelanja bersama dengan mereka. Kaori yang ingin disetarakan meminta mereka semua untuk memanggilnya dengan nama depan. Singkat waktu, karena pilihan Kaori, Yuya pun setuju untuk membeli ransel itu. ありがとう。 Setelah itu, karena mereka yang hanya tinggal menyiapkan keperluan pribadi, langsung memutuskan untuk bersenang-senang. Mereka kemudian nampak bermain di game center yang ada di mall itu. Di saat Shingo yang melihat game keren yang bisa dapetin waifunya, dirinya sangat bersemangat dan menginginkannya. Namun Shingo langsung menyerah karena tahu akan sulit mendapatkannya. Melihat tim buat Yuya berniat untuk mencobanya. Dengan sangat liciknya, Yuya memakai skill deteksi kelemahan. Hingga pada akhirnya... 1回で
Mereka semua pun kagum karena Yuya yang berhasil mendapatkannya di satu kali percobaan. Karena hal itulah, semua teman-temannya itu langsung meminjam Yuya untuk mendapatkan semua benda di tiap mesin keren yang mereka sukai. Setelah cukup lama bersenang-senang, Rio mengajak mereka semua untuk nongki bareng di kafe yang ada di lantai 7. Namun Kaede meminta para cowok untuk ke sana terlebih dahulu karena para gadis yang akan ke lantai 13 untuk menjajah bagian fashionnya. Akan tetapi, tak ada satupun orang yang menyadari adanya suatu masalah yang cepat atau lambat akan menjadi sebuah malapetaka. Singkat cerita, di tengah Yuya, Shingo, dan juga Rio yang sedang nongki nunggu para gadis, mereka bertiga dibuat terkejut karena alarm kebakaran yang berbunyi secara tiba-tiba. Diketahui kebakaran terjadi tepat di game center tadi. Di tengah mereka yang hendak mengevakuasikan diri, namun Yuya merasa khawatir karena takutnya para gadis yang belum turun dari lantai 13. Dan benar saja, Rio ditelepon oleh Kaede bahwa mereka tidak sempat turun dari sana. Karena sambungan terputus, Rio memberitahukan hal tersebut pada Yuya. Terkejut dengan hal itu, tanpa pikir panjang, Yuya langsung berlari ke atas untuk menyelamatkan mereka bertiga. Petugas evakuasi yang melihatnya langsung melaporkan ke regu penyelamat yang masih utiwi. Shingo dan Rio pun tak bisa melakukan apapun karena mereka berdua yang dicegah untuk naik ke atas. Sembari berlari, Yuya bertekad akan melindungi senyuman dari ketiga waifunya itu. ここが火元か。 Sesampai di lantai 13, kobaran api telah memenuhi penjuru ruangan di sana. Semprotan air yang sama sekali tidak berguna membuat Yuya harus memikirkan cara untuk menerobos lautan api di hadapannya itu. Mau tak mau, dirinya harus menggunakan sihir yang baru saja ia pelajari. イメージ魔法で体の周りを。 Jenius sekali, Yuya membayangkan dirinya diselimuti oleh air supaya dirinya dapat menerobos kobaran api yang kian membesar itu. 香り。 Di lain sisi, terlihat para gadis yang telah pingsan karena terlalu banyak menghirup kepulan asap di sana. Kaori yang masih setengah sadar mendapati Yuya yang berlari ke arahnya. Namun dirinya pingsan tak lama setelahnya. Untuk jaga-jaga, Yuya menggunakan skill deteksinya untuk melihat orang lain selain ketiga waifunya itu. 館内全員退避完了。 Setelah menyusuri tiap lantainya, Yuya tidak mendapati korban lainnya selain mereka bertiga. Dirinya kemudian nampak menggendong ketiga waifunya itu sekaligus. Meski Yuya khawatir dengan mana dan juga kekuatannya, namun dirinya terus berlari di tengah kobaran api yang terus membesar di tiap waktunya. Akan tetapi, Yuya mendapati kebuntuan karena tiap jalan keluarnya telah terblokir oleh lautan api yang membara. Tidak cuma itu, bahkan langit-langit yang ada di atasnya pun sudah mulai rubuh. Jalan terblokir dan juga langit-langit runtuh. Semua hal itu membuat Yuya merasa dirinya hanya memiliki satu pilihan terakhir. Di luar mall, karena regu penyelamat yang tak kunjung menyelamatkan teman-temannya, hal itu jelas membuat Rio dan juga Shingo menjadi marah pada mereka. Di tengah cekcok yang terjadi, secara tiba-tiba, rupanya, setelah mengumpulkan segenap kekuatannya, Yuya nampak menerobos lantai-lantai mall itu dengan kekuatan sihirnya. Shingo dan Rio dibuat terkejut di saat melihat sosok di balik kepulan asap tebal itu. Semua orang di sana mengira Yuya dan kawan-kawannya itu sudah ada di lantai 1 dari tadi. Karena khawatir, kedua bestinya itu mendekatinya dan menanyakan keadaannya. 全員無事だから。 Setelah diomelin kedua bestinya, Shingo dan Rio pun bersyukur karena mereka berempat yang tidak kenapa-napa. Setelahnya, di tengah Kaori, Kaede, dan juga Rin yang telah mendapatkan pertolongan medis, Yuya nampak sedang diomeli oleh para petugas di sana.
Tak lama setelah itu, Pak Sukasa datang dan berterima kasih pada Yuya atas keselamatan putrinya itu. Yuya merasa kesulitan ketika ditanyai bagaimana caranya menyelamatkan ketiga gadis itu sekaligus. Yuya juga ternyata masih sempat-sempatnya mengambilkan pin outer milik Kaori yang tadi terjatuh. Dalam perjalanan pulang, Yuya yang tadi melihat momen haru Pak Sukasa yang memeluk putrinya membuat dirinya teringat dengan ucapan betapa agung soal keluarga. Yuya yang merasa tak memiliki keluarga satupun, namun ketika masuk ke dalam rumah, dirinya dapat disambut oleh Naito yang telah menunggunya seharian. Yuya kemudian mengajak Naito untuk segera makan malam. Scene ditutup di suatu hutan di Isekai. Ternyata adu mekanik yang terjadi di antara dua karakter yang akan muncul di episode berikutnya. Dengan sangat lihainya, kelinci itu mampu menghindari serangan ratusan panah sihir dari gadis misterius itu. Setelah ditanya, diketahuilah si kelinci adalah sesuatu yang disebut sebagai nirmala. Sedangkan si gadis dengan aura mala diketahui pemilik kekuatan Aulia Busur. Si gadis misterius kemudian mengajak Nirmala untuk join dengannya dalam menghancurkan dunia. Karena baginya, dunia busuk itu tidak layak sama sekali untuk dilindungi. Nirmala itu pun terkejut karena seorang gadis pemilik kekuatan Aulia Busur malah berencana ingin menghancurkan dunia itu. Mengetahui hal tersebut membuat si babang kelinci berniat untuk mencegahnya. 習性である俺の技を誰かに伝えて。魔法とは想像の具現化である。 Scene diawali dengan menampilkan momen ketika Yuya yang baru belajar sihir sebelumnya. Karena tutor dari buku itu mengatakan sihir merupakan perwujudan dari imajinasi maga itu sendiri, Yuya yang paham maksudnya nampak mencoba manifestasi imajinasi sihirnya untuk berpindah tempat secara instan. Mori no naka da. Yuya pun terkejut karena cara yang ia pikirkan rupanya berhasil. Karena hal itulah, Yuya jadi tidak khawatir untuk meninggalkan Naito sendirian di rumah. Yuya dan Naito kemudian nampak menyusuri area di sekitar sana. Dan tanpa disengaja berpapasan dengan dua momen yang salah benci dengan cahaya hijau dari sihir Yuya. Tanpa basa-basi, Yuya dan Naito auto bersiap untuk melawan kedua momen itu. Setelah menghabisi keduanya, Yuya dan Naito nampak ngelut drop item dari kedua momen tadi. Yuya nampak sangat senang karena kerjasamanya dengan Naito yang semakin baik di tiap waktunya. Dirinya juga dibuat terkejut karena semua drop item itu yang memiliki fungsi yang sangat luar biasa baginya. Sekeluar dari mereka, Naito nampak sangat bersedih karena Yuya yang hendak menyudahi perburuan mereka. Namun di tengah penjelasan Yuya yang harus menyiapkan perlengkapan buat edukasi luar sekolahnya nanti, Naito seperti mendengar sesuatu dan langsung berlari mendekati sumber suara. Yuya kemudian diberi kode untuk menyamarkan hawa keberadaannya. Setelah menurutinya, alangkah terkejutnya mereka karena mendapati sesosok gadis yang sedang terluka di tengah banyaknya momon yang mengitarinya. Yuya yang berniat menolongnya, namun entah apa alasannya, tapi Naito menghentikannya. Meski gadis itu terlihat cukup kuat, namun tentu aja itu tidak berlaku jika dikeroyok oleh banyak monster sekaligus. Di tengah gadis itu yang menahan serangan 3 goblin elit sekaligus, dirinya mendapatkan serangan telak dari seekor hobgoblin. Para momon nampak bersorak dan perlahan mendekati gadis kawaii yang sudah tidak berdaya sama sekali. Melihat yang buat Yuya melompat tepat ke arah mereka buat nambah koleksi waifu barunya. Meskipun tadi ngelarang Yuya buat nyelamatin gadis itu, namun sebagai dogi yang kawaii dan baik hati, Naito tetap membantu sang majikan. Di tengah itu semua, mereka berdua baru menyadari bahwa monster di sekitar mereka tidak cuma keempat monster tadi saja.
Yuya pun terkejut ketika melihat lusinan monster yang siap menerjang kapanpun. Yuya kemudian mengambil suatu item dari dalam dimensional storage-nya. Dan ternyata... OP sekali! Hanya dengan sekali ayunan saja, Yuya telah berhasil membasmi lusinan monster tadi. Setelah membaca keterangan senjata itu, ya gimana gak OP coba? Cambuk langit itu memiliki sebuah skill yang bisa bercabang saat diayunkan. Tidak cuma bercabang, tapi juga bisa autolock ke semua monster di sekitar usernya. Singkat waktu, di tengah Yuya yang menggendong gadis itu buat dibawa pulang, akan tetapi Naito nampak tidak setuju dengan niat baik tuannya itu. Tak lama berselang, gadis itu mulai tersadar dan langsung memberontak saat masih digendong seperti itu. Yuya kemudian menyodorkan potion penyembuh total yang ia miliki. Mendengar yang buat gadis itu sama sekali tak percaya dan agak mencurigainya. Yuya yang sadar berniat membuktikannya dengan meminumnya terlebih dahulu. Melihat ketulusan hati Yuya, tentu saja membuat kecurigaan gadis itu hilang dan langsung meminumnya. Dalam seketika, gadis itu kembali bening seperti sedia kala. Setelah berkenalan, diketahuilah nama dari gadis itu ialah Luna. Dirinya meminta Yuya untuk santai saja saat mengobrol dengannya. Yuya kemudian mempertanyakan alasan Luna yang ada di hutan itu. Luna yang tak ingin jujur hanya bisa beralasan dirinya yang sedang berlatih dan diserang oleh sekawanan Goblin Elite. Setelah bertanya apa yang terjadi pada semua monster itu, dengan sangat santainya Yuya memberitahukan semua monster itu telah ia kalahkan. Mendengar yang buat Luna berterima kasih pada mereka berdua yang telah menyelamatkannya. Dirinya juga mempertanyakan alasan Yuya yang juga ada di hutan itu. Yuya pun beralasan dirinya yang juga sedang berlatih sepertinya. Mendengar yang buat Luna terkejut dan mengira Yuya berucap jujur. Luna yang merasa tak bisa kembali ke kota dalam kondisi seperti itu, dirinya pun bertanya letak sungai terdekat untuk membasuh diri. Mendengar yang buat Yuya menawarkan untuk berendam di bak mandi miliknya. Ofuro. Singkat cerita, Luna dibuat terkejut di saat Yuya yang memberitahukan bak mandi itu ia dapatkan setelah ngalahin seekor kristal deer. Di tengah obrolan mereka, diketahui Luna yang ternyata sedang dalam suatu misi di dalam hutan itu. Luna kemudian baru teringat tentang satu hal, yang mana dirinya nampak mengajak Yuya untuk menemaninya berlatih sementara waktu. Hal itu ia lakukan karena merasa masih memiliki alasan untuk tetap berada di dalam hutan itu. Dan berhubung Yuya yang tadi berkata dirinya sedang berlatih, Luna meminta untuk dibiarkan berlatih bersamanya. Yuya yang tak bisa membiarkan gadis sebening itu berlatih sendirian di dalam hutan mematikan itu, auto menerima Luna untuk berlatih dengannya. Dan mulai saat itulah, Yuya, Luna, dan Naito nampak membahas banyak monster untuk dijadikan bahan latihan mereka. Kerjasama di antara mereka juga tidak bisa diremehkan. Karena dalam sekejap mata, banyak monster yang berhasil mereka kalahkan sekaligus. Yuya memuji skill Luna yang semakin baik. Mendengar membuat Luna merasa itu berkat bantuan Yuya dan Naito. Yuya pun tak yakin itu 100% berkat mereka berdua. Karena dirinya tahu sedari awal Luna memang sangat jago dalam menggunakan benang-benang tajam itu. Meski kerjasama dan latihan mereka sangat bagus, namun Yuya memberitahukan mulai besok diri tak bisa berlatih dengannya untuk sementara waktu. Mendengar yang buat Luna terkejut dan mempertanyakan alasannya. Namun, karena perjanjiannya memang seperti itu, dirinya pun tak bisa protes tentang hal tersebut. Luna pun berterima kasih karena Yuya yang selalu membantunya selama ini. Mendengar yang buat Yuya turut berterima kasih juga karena Luna yang telah mengajarinya banyak hal. Berhubung itu hari terakhir latihan mereka, Yuya mengajak Luna
untuk fokus berburu sampai matahari terbenam. Singkat waktu, Yuya yang penasaran kenapa Luna memintanya untuk mandi terlebih dahulu, dan ternyata Luna! Yuya yang masih agak polos berniat keluar dari bak mandi. Namun Luna menghentikannya dengan memeluk tubuhnya. 私のわがままに付き合ってくれたことありがとう。ゆうやと過ごした時間は私の宝物だ。 Di tengah sisi rawan koneng-koneng manyus ini, intinya Luna merasa waktu yang mereka habiskan beberapa hari terakhir merupakan waktu yang sangat berharga baginya. Dan hal itu membuat dia berterima kasih untuk segalanya. Hanya untuk sesaat, Luna untuk pertama kalinya melihat dunia cerah di hadapannya. Ucapan yang seolah menggambarkan mereka yang takkan bertemu lagi sontak buat Yuya mempertanyakannya. Sebagai balasan untuk semua yang telah Yuya berikan padanya, Luna berniat menggosok punggung Yuya dengan sepenuh hati. Singkat cerita, akhirnya acara edukasi luar sekolah Akademi OC pun dimulai. Sepanjang perjalanan, Yuya nampak berhasil menang sebanyak 5 kali dalam permainan kartu melawan ketiga bestinya. Mengetahui Yuya yang ngantuk dan ingin tidur, mereka bertiga akan membangunkannya setibanya nanti. Setelahnya, Yuya nampak dibangunkan oleh Rin dan yang lainnya. Sekeluar mereka dari bis, terlihat tempat yang mereka duga akan menjadi tempat mereka menginap nanti. Setelah itu, Sawada Sensei meminta para murid untuk berganti pakaian dan segera berkumpul di aula. Dari arahan Sawada Sensei, para murid diminta untuk berjuang selama 2 hari di hutan sekitaran penginapan. Dan untuk makanannya, para murid juga diminta untuk mencari makanan mereka sendiri dari hasil alam, seperti tanaman, buah-buahan, atau bahkan ikan-ikan di sungai. Singkatnya, mereka semua diminta untuk survive selama 2 hari. Untuk jaga-jaga, para guru akan menilai bahan-bahan yang mereka temukan itu aman atau tidak untuk dimakan. Dan jika ada yang keracunan, maka guru UKS yang bernama Bu Yomikawa inilah yang akan menyembuhkan mereka semua. 安心してちょうだい。この薬を使えば。 Di saat akhirnya yang mengeluh dan memutuskan untuk puasa saja, namun hal itu malah membuat Sawada Sensei mengomelinya. Karena itu semua adalah edukasi sekaligus kompetisi untuk mereka semua. Mendengar kata kompetisi, Yuya pun bertanya hadiah apa yang mereka dapatkan jika berhasil memenangkannya. 我々クラス担任のボーナス査定に影響するのだ。 Para murid kemudian dibuat semakin terkejut ketika Sawada Sensei memberitahukan mereka semua yang harus menginap di alam terbuka. Setelah itu, kelompok Yuya memutuskan untuk membagi tugas. Yang mana Rin dan Akira akan mencari jamur atau tumbuhan yang aman untuk dimakan. Sedangkan Kaede dan juga Yuya bertugas untuk memancing ikan. Sesampai Yuya dan Kaede di sungai, terlihatlah banyak murid yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Karena sudah penuh, Kaede mengajak Yuya untuk pergi ke tempat lain. Akan tetapi, setelah Yuya memejamkan matanya, dirinya mendapati aliran sungai yang cukup dangkal yang tak jauh dari sana. Kaede yang awalnya ngira Yuya hendak memancing di air dangkal seperti itu. Namun ternyata Yuya nampak menaikkan ujung celananya dan berani menangkap ikan itu dengan tangan kosong. Bermodalkan tutor dari Luna yang berkata monster adalah makhluk hidup yang mana semakin mereka takut pada manusia, maka pergerakan mereka juga akan semakin mudah untuk dibaca. Yuya menyamakan monster dengan para ikan, nampak berkonsentrasi dengan gerakan semua ikan di sana. Hingga pada akhirnya, melihat Yuya yang berhasil menangkap ikan dengan tangan kosong, sontak buat Kaede memuji kehebatannya itu. Tidak cuma Kaede, semua murid yang menonton aksi Yuya terlihat sangat kagum dan mempertanyakan refleks macam apa yang dimiliki oleh Yuya. Takut semua ikan di sungai itu akan punah, Kaede merasa itu lebih dari cukup untuk mereka berempat. Yuya yang menyadari perbedaan skillnya itu, merasa itu semua berkat Luna yang memberikannya banyak tutor. Di lain sisi, di suatu lokasi yang nampak tak berpenghuni, terlihat banyak boneka yang terlihat sangat menyeramkan. Dan sesaat kemudian,
Luna menyadari semua benangnya itu yang jadi lebih tajam dari sebelumnya. Dirinya menduga itu semua berkat pelatihannya bersama Yuya. Dan ternyata Luna bukan hanya gadis kawaii OP, melainkan juga seorang assassin elit yang telah melalui jalan bersih darah. もっと早く優也と出会えていたら。 Meski berharap seperti itu, namun Luna tahu itu hanya akan menjadi kenangan yang tak akan mungkin terjadi lagi dalam hidupnya. Sembari memakai topengnya, dirinya meneguhkan diri sebagai member Serikat Kegelapan yang dijuluki sebagai Kubikari, yang berarti pemburu kepala. さようなら優也。